Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Jam berapa dari Palembang? Tadi pagi Pak. Pagi kita kesini. Tapi sebelumnya terima kasih sudah nunggu waktu terbaik nih Pak. Iya. Kamu Ayo. perlu ya. Kita boleh ngobrol? Siap. Siap. Kita ngobrol. Gimana Pak kabarnya? Sehat. Sehat. Harus sehat dan harus semangat. Iya luar biasa. Ya silakan lagi Pak. Sudah hampir 2 periode Pak, Kota Prabu Muli. Apa Pak kesan dan kesannya? Ya dari tahun 2013 ya, 2008, 2013. Ya kesannya alhamdulillah syukur hampir 12 program itu ya terlaksana dan nikmati oleh masyarakat. Tapi ada hal lagi yang membuat kita bangga itu ada berbagai program, mungkin 5 program ya. Program yang istilahnya itu sambil menyelam minum air. Apa itu? Ya sebagai wali kota bisa juga mendapatkan pahala atau istilah kita itu Beramal. ngulo baik, bahasa kita itu. Ngapa ngulo baik? Itu duit kita bukan, kita dapat nama, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita bangga. Ada 5 program yang aku bangga itu. 5 program Walaupun itu, Pak? kita punya lebih kurang 12 program. Nah, Oke. itu yang kita laksanakan seperti 5 itu. program unggulannya apa Pak? Yang saat ini Yang sudah- 5 itu tentang siar agama. mantap ini siar agama nih. Tentang siar. Kalau yang lain itu ya program-program seperti gas kota, Ya. kita nolak tambang, Oke. pengentasan pengangguran, kemudian pembangunan jalan, Oke. kemudian penerangan di mana-mana, itu program yang biasa maksud kita Oke. itu. Tapi yang istimewanya itu program keagamaan yang kita bisa menjalankan ya isi-isi dari Al-Quran, itu contohnya seperti itu. Bapak turun langsung ke masjid-masjid atau seperti apa? Jadi Pak? bukan gini, kita kan sering mendengar misalnya, apabila kita bisa mengajak kebaikan, kebaikan ikut orang lain, pahala mengalir. Nah awal menjabat kan 2013, kita kan agak sedih juga. Apa yang sedih? Agak prihatin. Di mana-mana kalau kita dengar ceramah ini dari Ustadz itu, Islam itu bersaudara. Oke, Wah, betul. Muslim itu dulur kita. Bahkan tahan kita kadang-kadang, bayangkan Piala Dunia 20 nggak Batal. jadi, batal. Gara-gara apa? Gara-gara kita peduli dengan Palestina. Palestina, Menolak. benar. Nah, hebat. Iya. Tapi yang terjadi apa? Tahun 2013 yang kita sedih itu 2.842. Orang seiman seagama yang lantainya tanah, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, mana dulur kita nak sholat. Nah ini kan jadi masalah kita. Oke. Nah makanya kita akhirnya mengajak pegawai kita berinfak itu. Pegawai, kamu sisihkanlah sebagai rezeki. Kita omongkan, kamu yang 3 juta sisihkan 100.000, yang 2 juta 60.000, yang 1 juta 10.000. Untuk apa Pak Wali? Ini banyak dulur kita seiman seagama yang rumahnya tidak sesuai dengan harapan. Betul. Tapi ingat, aku bilang, kamu yang bergaji 1 juta, itu yang 10.000 yang menyelamatkan kamu nanti kalau kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang 990.000, saya bilang. Hidup ini tidak pernah akan cukup, selalu kurang. Tapi mati itu pasti. Alhamdulillah. Program ini terus jalan dan Jalan sampai detik ini jalan. Sudah berapa ini Pak? 2.842 tuh jalan. Pertama melalui infak pegawai 10 Oke. rumah, itu 1.000-an sudah selesai. Kemudian dari CSR, kemudian kita tambah lagi APBD 2, kemudian dari pusat. Itu yang selesai yang punya surat. Yang belum ini yang tanah-tanah numpang. Nah, Masih diusahakan juga. dan ini mungkin wali kota ke depan lah, paling tidak yang punya surat. Dan luar biasanya kita dapat penghargaan. Oh. Satu-satunya di Indonesia karena kita serius menangani rumah kumuh ini, 223 penyapu jalan dapat rumah semua di Prabu Muli. Di Prabu Muli ini. Iya, dan 50 pemulung, 50 tukang becak dan 20 tukang sol sepatu dapat rumah semua. Wah, karena kementerian itu senang dengan program kita. Dan saya dapat informasi kemarin ini dapat lagi kita 100 rumah RITA istilahnya, rumah inti tumbuh tahan gempa. Itu dapat Prabu Muli. Tidak ada di Indonesia-nya Prabu Muli. Satu-satunya kota. Satu-satunya kota di Prabu Muli kita di yang Indonesia yang Prabu dapat. Muli. Ya, Wow. yang sungguh itu kebanggaan kita karena kita serius menangani. Coba Dindo.
yakin tidak selesai ini. Jangankan di Prabumuli, Sumsel, Indonesia. Andaikan di setiap kabupaten kota ada program tanpa APBN, tanpa APBN, impak pegawainya misalnya. Serius, 10 rumah, per bulan 10 rumah. Kemudian ada CSR. Kemudian ada APBD 2, ditambah lagi misalnya ada APBD 1, selesai dah ditambah dari pusat. Kalau rame-rame keroyokan kalau semua membantu selesai. Permasalahannya orang-orang pencitraan. Ini yang kelemahan seperti itu. Kelemahannya adalah bangun rumah 1, pencitraannya 10 gitu ya. Bukan Pak Wali ya. Yang ngomong kalau bukan Pak Wali jelas dia udah 2. Bukan Pak Wali yang ngomong seperti itu. Jadi kita sampai sekarang masih Insya Allah berakhir dengan kita jabatan baru selesai berakhir. Nah itu tuntas, itu kebanggaan kita, kebanggaan itu namanya baru berdulur. Baru terasonian seiman seagama itu baru dulur kita nian. Nggak cuma keluar-keluar, jangan kita masa bodoh seperti selama ini, itu yang harapan kita. Pak, salah satu tadi program menolak pertambangan di Kota Prabumuli. Apa Pak yang melandasi ini? Jadi gini, ada 2 hal. Mungkin gini ya, karena kita ini kan pas kutanya dengan masyarakat, pasti jawabannya tahu. Kalau tanya ngapa? Pak, hutan gundul Pak. Pak, yang kedua lahan gundul sehingga ada lahan tambang yang terbuka. Tahu semua masyarakat jawab. Nah, kenapa itu? Yang kedua mengilhami saya, aku ngomong pertanian. Ngomong pertanian. Coba, selebat-lebat hujan, sederas-deras hujan, kalau dia masih ada pohon, pasti kan berhenti di daun dulu. Betul. Setelah di daun, ngapa? Turun ke bawah, ke rumput dulu. Setelah ke rumput, ke akarnya dulu. Ke akar, baru dia masuk sungai. Jadi, kalau hutan tidak gundul, ya sulit lah akan terjadi banjir. Seperti itu, sulit lah itu. Jadi Bapak nggak mau di Prabumuli ini gundul? Ya, itu yang kita takutkan. Yang kedua, kan ada agama mengajarkan. Kalau kita semena-mena dengan lingkungan, tunggulah azab akan kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, kita ini kan telah berserakah hidup ini. Apa serakahnya? Minyak diambil, gas diambil, kayu ditebang, batu bara diambil. Kan kita ini belum kiamat. Kalau besok kiamat, oke lah, ambil semua. Jadi biarlah salah satu batu bara, biarlah anak cucu kita yang lolanya di kemudian hari. Kita ini jangan terlampau serakah, itu yang kita masukkan seperti itu. Makanya kita menolak. Yang keempat alasan, aku kan bukan putra daerah sini. Tapi, aku membuktikan, Pak Ridho itu bukan asli Prabumuli. Tapi aku buktikan, walaupun saya bukan asli Prabumuli, tapi saya lebih sayang dari orang Prabumuli. Sebelum aku menjabat ada 5 izin tambang 2013. Dilantik langsung ku coret cuma izin tambang. Udah masuk ke sini? Iya, sudah ada sebagian izin, cuma belum operasi. Nah itu, jadi ternyata ngapa? Yang dulu yang izin kan orang Prabumuli, waktu kita copot semua. Nah, kita membuktikan. Artinya tergantung nawaitu kita, keinginan kita, niat kita, itu. Artinya selama 2 periode ini di Prabumuli, ya kan, dari tahun 2013 sampai sekarang 2023 seperti itu. Apa Pak hal berkesan yang mungkin dilakukan untuk Kota Prabumuli ini? Banyak ya, yang sudah disebutkan tadi. Tapi yang berkesan itu apa? Yang seperti aku sampaikan tadi, persiapan akhirat tadi. Karena kerja aku ini gini, Dino. Saya ini kan bangun jam 4. Jam 4 subuh udah bangun? Jam bangun subuh. Jam 5 ya sholat. Nah setelah itu kan melayani masyarakat. Makanya sekali-sekali besok datang ke rumah aku. Subuh-subuh setelah jam 5 datang ke rumah. Aku melayani. Boleh nih Pak? Siapapun masyarakatnya. Cuma walaupun dari TPRI sesuai dengan antri. Tidak bisa. Dia mau tukang beca, dia mau pejabat, dia punya mobil, ya antri. Harus antri. Harus antri. Karena kenapa? Karena Tuhan saja tidak membedakan. Kok kita membedakan itu kan hanya urusan dunia. Jadi kalau di rumah itu sesuai dengan urutannya. Nah itu yang kita lakukan. Sebenarnya itu harus dilakukan. Kenapa? Ya mereka itulah yang menjadikan aku wali kota. Ya kan? Kalau kepala dinas, camat, lurah, kita yang menjadikan dia. Wajar dia loyal dengan kita.
Kalau yang menjadikan kita siapa? Masyarakat. Nah, otomatis masyarakat itu bos kita, atasan kita, pimpinan kita. Wajib hukumnya kita layani keinginan dia. Jadi tidak ada istilah malas kalau kita melayani masyarakat. Kalau malas ya tidak usah jadi wali kota, tidak usah jadi kepala daerah. Nah, jangan cepedak bawa bilik, cepedak bawa datang. Ada kendak baru baik, ada kendak datang. Pastinya baru pilkada, baru. Nah, ini kan jadi masalah. Nanti pertanggungjawabannya, nah ingat di akhirat nanti pertanggungjawaban kita itu yang kita lakukan tiap subuh. Apa dasar ini juga Pak? Saya ngelihat beberapa review foto Pak Ridho. Ini kan ketika ada tamu datang kemudian disuruh duduk di bangku, kemudian Pak Ridho. Ini luar biasa sekali loh. Jarang sekali saya melihat sosok seperti ini, gitu kan. Tamunya disuruh duduk di kursi ya. kursi wali kota. Kenapa Pak? Apa motivasinya ini Pak? Jadi gini, kita itu kan dalam agama ada menyampaikan, buang duri di jalan pun pahala. Jangan mau buang duri nian mencari pahala itu sebenarnya itu hanya kiasan aja. Nyari pahalanya bukan itu. Artinya saking mudahnya kita nyari pahala. Coba Dindo kesuruh duduk. Pasti senang. Senang. Karena kata agama kalau kita bisa menyenangkan kebaikan itu pahala bagi kita. Apa kursi aku rusak? Kan kursi saya tadi duduk di kursi Pak Wali. Nah, senang. Makin senang orang itu jalan kebaikan makin besar pahala kita. Nah, itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Nggak ada motivasi lain. Nggak ada motivasi lain. Contoh saya sering juga dulu kan awal menjabat. Oh, Pak Wali itu pencitraan. Saya kan suka buka pintu. Ya. Halo, apa kabar? Nah, coba kita. Wih, saya tadi kenapa? Pak Wali ngangkat tangan tadi. Woi, Pak Wali seneng kan dia? Betul. Atau kondangan kita salami semua orang. Saya tadi salaman dengan Pak Wali. Pahala itu. Benar. Kan mudah nyari pahala itu. Paling mudah menyenangkan jalan kebaikan itu pahala. Coba apa kursi saya rusak diduduk orang kan enggak. Tapi jarang sekali Pak pejabat publik ya kan, wali kota, apalagi sekelas wali kota dan lain sebagainya itu yang mempersilahkan masyarakatnya duduk di. Iya. Jadi gini Dinda, mungkin saya agak beda ya, mungkin beda. Karena kenapa? Pertama saya ini kan sadar. Pertama mungkin dosa banyak. Jadi pengen banyak-banyak nyari pahala. Kedua, saya ini kan sudah nerima tamu subuh biasanya kan melayat. Nah, melayat orang meninggal. Subuh datang setelah subuh datang baca Yasin doa. Setelah itu biasanya saya izin. Mungkin seperti yang di TPRI izin dengan ahli musibah. Izin ya. Izinnya apa? Bisa nggak saya mengusap almarhum atau almarhumah? Oh boleh katanya. Nah di saat saya mengusap menutup mata orang meninggal itu, saya umpamakan yang meninggal itu diri saya. Nah itu yang mengislami saya. Oh saya nanti seperti ini loh. Jadi cobalah nanti dipraktekkan kepada pemirsa. Praktek sambil nutup matanya. Umpamakan orang meninggal itu kita ya. Nah nanti kita akan sadar di situ. Oh saya nanti seperti ini loh. Menutup mata pun tidak mampu. Mobil saya, harta saya, semuanya jabatan tinggal semua loh. Tidak ada yang mampu kita bawa. Kecuali apa? Ya kecuali kenangan baik, amal baik kita saat kita hidup ini. Nah seperti yang tadi. Duduk kursi senang, pahala. Nah itu aja yang teringat terus gitu ya Pak ya? Ya pasti teringat. Apalagi misal orang tua kita meninggal, seorang wali kota bisa ngusap. Aduh. Nah tapi kebalikan kita ini aneh. Kita takut dengan orang meninggal. Kapan kita akan sadar bahwa kita nanti seperti itu? Nah itu yang mengilham saya seperti itu. Makanya saya itu tiap hari, tadi kayak saya 2 hari ini tadi 2, sudah 2 baru kantor. Jadi saya tuh rasanya kalau belum nutup per hari itu belum puas hati saya tuh. Ya itu. Jadi memulai hari itu sudah seperti itu maksudnya kita melayat gitu ya. Nerima tamu, melayat baru ke kantor. Nah pulang kantor baru olahraga, misalnya jam 4 kalau nggak puasa, takziah pulang. Nah jadi saya terbiasa 2 macam hidup saya. Terbiasa mengatur waktu, terbiasa mengatur kebutuhan. Jadi saya enjoy, nikmat. Jam ini sini, jam ini sini, jam ini sini, jam ini sini. Sudah tersusun semua. Tersusun. Iya. Ada rasa lelah nggak sih Pak menjadi seorang pelayan publik katakanlah seperti itu? Mungkin sudah hampir 8 tahun gitu ya. Bahkan dari wakil 15, hampir 15. 15 tahun menjadi wakil publik, wakil wali kota. Wakil wali kota kemudian pelayan masyarakat. Kalau saya lihat Bapak ini sebagai sosok yang ya benar-benar melayani gitu. Melayani masyarakat mulai dari mendatangi nelayan. Jarang sekali loh Pak.
Iya, itu yang iya. mendatangi wilayah itu jarang sekali loh. Ada rasa lelah nggak sih Pak? Jadi untuk menjadi seperti gini, itu? jadi gini, kunci kita itu ikhlas menikmati. Kamu harus ya dalam kita kegiatan pemkot harus cepat, tepat, benar. Alhamdulillah kan prestasi nasional sangat banyak di sini. Oke. Nasional sangat banyak. Yang terakhir aja udah 3 nasional kita, baik LHKPN maupun MCP maupun laporan keuangan maupun SPM, kita nasional semua itu penghargaan. Kemudian melayat, serius kita lagi melayat, kita nikmati juga. No, kita menikmati, kita anggap diri kita itu. Jadi kuncinya jangan ada keterpaksaan. Sepanjang kita ikhlas menikmati. Oke. Bahkan saya main sepak bola aja siap. Nah, lagi main sepak bola menikmati gol-gol indah. Iya, betul. Itu menikmati. Bapak hobinya sepak bola ya Pak? Saya semua olahraga hobi. Sepak bola hobi, bulu Jarang. tangkis. Kalau lihat gol saya, wah, gol terindah. Namanya Persipra. Persipra. Bentukan Pak Ridho juga tim. Ya, sepak di bola. Prabu Muli dulu nggak tahu Persipra itu. Oke. Jadi saya nikmati semua. Oke. Kuncinya itu. Kuncinya itu dan itu nggak bikin lelah. Nggak bisa, jangan ada faktor-faktor lain. Kalau kita kondangan, ada niat misalnya, oh saya ini akan pilihan, rasanya terpaksa kita undangan, tidak menikmati. Tapi kalau kita, loh saya pengen gini, dan saya menikmati, Enjoy seperti kemarin, waktu COVID saya menikahkan anak. Saya menikahkan anak. Alhamdulillah saya ngundang 1.000, yang datang 5.000-an. Oh. Kenapa mereka datang? Saat saya nikahkan anak, Pak Ridho datang katanya. Walaupun nggak diundang datang. Itu kan kebahagiaan. Nanti kan sesuatu yang kalau kita menanam itu kita akan yang manen dengan sendirinya. Itu suatu kebahagiaan. Iya. Pak, kalau kita lihat Prabu Muli secara geografis ini kan memang banyak sekali potensi pertanian. Salah satunya mungkin yang sudah terkenal sampai seluruh Indonesia bahwasannya punya nanas di sini. Siap ya. Kemudian Bapak juga alumni IPB Pak, betul ya? Iya. Kemudian pertanian juga seperti itu. Apa yang sebenarnya menjadi potensi yang seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh di Kota Prabu Muli ini? Jadi gini, kita ini kan Allah itu memberikan daerah itu keunggulan masing-masing. Oke. Makanya kita menggali potensi yang ada kita. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Misalnya, kita mau buat pantai, pasti kalahlah kita dengan Bali. Betul. Bali ciptaan Tuhan. Kita pengen buat danau, kayak Toba, kalah dengan Medan. Karena Danau Toba buatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kita menggali potensi yang ada pada kita. Misalnya, Prabu Muli diberi oleh Allah nikmat misalnya gas. Ya bagaimana caranya masyarakat semuanya menikmati gas. Kita mendirikan Akami Gas, seperti itu yang kita maksudkan. Yang kedua, Prabu Muli diberi Allah nikmat nanas. Ya potensi nanas ini. Jadi kita gali. Misalnya contoh, dari buahnya kita buat manisan. Kemudian kulitnya kita buat pewarna baju. Kemudian daunnya kita jadikan benang, kita jadikan baju dan benangnya kita ekspor ke Singapura. Ini Singapura minta 2 ton. Kemudian kita hanya mampu 200 kilo. 2 ton, udah ada permintaan dari... Oh banyak dari perusahaan Nextepo Singapura itu minta seperti itu. Kita yang baru mampu cuma 200 kilo per bulan. Nah, nanas ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena dia terkuat di Indonesia. Jadi serat dari daun nanas terkuat. Dan ini banyak permintaan Eropa. Kenapa? Karena kain dari benang nanas itu, daun nanas itu, dari benangnya itu panas makanya. Jadi kalau di Eropa ada musim dingin. Betul. Nah itu. Kedengar hampir 350.000. Kelebihan daripada serat nanas ini dia tidak ada kadaluarsa. Jadi kalau kita besar-besaran, ayo masyarakat kita besar-besaran. Daunnya, lampungnya ada, kadaluarsa enggak. Oke. Nah beda kalau kita buat manisan kan. Ya. Kalau kita jual manisan, enggak laku pasaran, basi dia. Betul. Nah, atau permintaan terbatas. Kalau ini permintaan tidak terbatas dan tidak ada kadaluarsa. Ini mungkin wali kota ke depan harus dibuat besar-besaran ini. Harus Zaman Pak Ridho sudah mencoba untuk bagaimana meningkatkan. Sudah, kita sekarang banyak bantuan alat-alat kita bantu. Kemarin Pak Wamen langsung datang ke Prabu Muli melihat cara kita, mekanisme pekerjaan daripada pengelolaan daripada daun menjadi benang Serat, dan ya. kita sulap menjadi seperti itu. Oke. Jadi ini kan hanya tinggal meneruskan, inovasinya sudah ada. Ya, ini kita dibantu juga berbagai macam membantu kita seratnya. Bukan seratnya dari mesin pengelolaannya, baik dari BI, Bank Sumsel, banyaklah yang membantu kita. Alhamdulillah.
Kemudian juga gas juga Pak, ini kan potensi juga kan di Prabu Muli. Kemudian saya juga baca-baca juga beberapa literasi juga menyebutkan Pak Rido ingin seluruh dapur masyarakat Kota Prabu Muli ini harus menggunakan itu. Kenapa Pak? Jadi gini, seperti aku sampaikan tadi kan, bahwa Allah itu memberikan kita itu gas. Agama mengajarkan, kalau kita kaya, jangan tetangga tidak makan. Artinya Allah itu sebenarnya mengutamakan gas itu untuk Prabu Muli. Karena kenapa? Karena di Prabu Muli ada gasnya. Itu yang menjadi hal yang utama. Saya teringat itu 2010 saya wakil. Kita kan prihatin. Kenapa? Prabu Muli menghasilkan gas, kok yang dipasang daerah lain dulu. Nah, akhirnya kita diskusi waktu itu pertemuan di Batam, saya anggarkan 3 miliar. Ini dah iya saya bilang. Allah memberikan Prabu Muli gas kok. Dulu saya ingat Palembang sudah 5.000, Surabaya sudah 7.000. Akhirnya kita diskusi waktu itu Pak Menterinya Pak Sudirman Said. Akhirnya kita alhamdulillah diberikan gas. Dan waktu itu saya teringat juga gas itu biaya pasang bayar 3,5 juta bulanan. Nah, saya waktu itu debat lagi dengan Pak Menteri. Pak Menteri, ini kan enggak yes, saya bilang kalau bisa biaya pasang gratis, bulanan gratis. Betul. Oh, tidak bisa Pak Wali katanya. Oke lah. Prabu Muli ini untuk Prabu Muli katanya biaya pasang gratis katanya, bulanan bayar. Nah, alhamdulillah sekarang ide Prabu Muli dinikmati oleh seluruh Indonesia, biaya pasang gratis semua sekarang. Nah, itu ide pertamanya Prabu Muli. Dan kami terbaik dan terbanyak sekarang. Kenapa? Surabaya baru 36.000, kalau salah Palembang baru 31, kami sudah 46.000 sekian. Sudah 95% masyarakat nikmati gas. Dan dapat penghargaan, itu penghargaannya dari kementerian. Ya, penghargaan dalam bentuk plakat dan penghargaan dalam bentuk fisik. Apa dalam bentuk fisik? Dibangunkan Akami Gas di Kota Prabu Muli. Nah, harus masyarakat Prabu Muli juga Akami menikmati Gas, itu, karena kenapa? Kita kan prihatin. Kita ini kan Sumsel kalau ngomong tidak salah-salah. Sumsel lumbung energi. Sumsel lumbung energi. Iya, betul. Sumsel lumbung minyak. Lumbung gas. Tapi yang ngelolanya siapa? Orang lain. Nah, kalau bisa Sumsel lumbung energi, Sumsel lumbung SDM-nya. Nah, itu harapan kita. Kan Dan yang ngelolanya uang kita. Nah, itu kena aku itu. Makanya berdirinya Akami Gas itu harapan kita seperti itu. Pak, mungkin ini the big question gitu, pertanyaan terakhir terkait dengan arah politik ke depan gitu. Seandainya banyak masyarakat, khususnya Prabu Muli sudah pasti Prabu Muli memberikan amanah kepada Bapak untuk maju ke depan dan memimpin Sumatera Selatan, apa Pak yang menjadi fokus Bapak ke depan? Pertama, saya kalau fokus ke depan itu permasalahan karena Pak Mawardi itu kakak saya. Antara saya dengan beliau itu ada yang meninggal satu, Amrullah namanya. Jadi Pak Mawardi, Amrullah saya. Nah, kemudian pesan orang tua dulu, kamu nanti saya akan menangis di alam kubur kalau melihat kamu adik-beradik ribut katanya. Nah, ketiga katanya turutilah siapa yang kamu tua-tuakan. Jadi Pak Mawardi itu yang kita tua-tuakan. Jadi kita nunggu kata beliau. Jadi kalau Pak Mawardi masih berpasangan dengan Pak Deru ya kita silakan, kita siap membantu mereka. Tapi andaikan kata Pak Mawardi, ayo silakan situ lagi dong. Dan Pak Deru mau, tidak ada masalah. Kita siap menjadi wakil Pak Deru. Tapi andaikan kata Pak Deru, saya nggak mau lagi dengan Pak Mawardi, tidak mau dengan Ridho. Nah, itu tindakan terakhir baru kita nyalonkan diri. Nah, itu. Kenapa kita pengen nyalonkan diri? Andaikan seperti itu. Ya kita pengen menerapkan sih. Karena kenapa? Kita pengen menerapkan 12 program yang kita telurkan ini bisa dinikmati oleh 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kenapa? Karena menurut tiga lembaga survei, kan saya survei program ini. 3 lembaga survei di atas 95%, di atas 90% semua menyukai program ini. Sedangkan Prabu Muli kan penduduknya heterogen. Nah, jadi saya ingin menerapkan program ini dinikmati oleh 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan itu. Tapi tak kalah pentingnya, yang penting juga saya pengen menerapkan juga program keagamaan ini, kayak program rumah kumuh tadi. Ya kalau bisa rumah kumuh cepat habis, kemiskinan habis, bukan hanya di Prabu Muli. Karena saling bantu membantu gitu ya Pak.
Kalau bisa ya itu tadi, kemudian pengangguran. Saya kan pengangguran ngirim. Oke. Ngirim ke Sritek, ngirim ke Sukoharjo, ngirim ke Batam. Ini saya ngirim ke Jepang, nyeleksi orang 80. Semuanya gratis dari kita. Di Gratis fasilitasi dari ya? pemerintah. Taunya yang dia rajin mau kerja aja. Biaya pelatihan dari kita, biaya berangkat dari kita, kemudian makan di jalan kita, taunya dia kerja. Yang ke Jepang ini insya Allah pelatihan dari kita, paspor dari kita, semuanya dari kita. Oke. Kalaupun mereka ngangsur nanti setelah gajian misalnya 10 juta, nah baru ngangsur. Nah itu pengen kita coba kita Disum terapkan, soalnya. ngurangi pengangguran dan juga ngurangi kemiskinan yang kita lakukan itu. Itu yang apa yang kita inginkan. Berarti dengan 12 program kerja. Ya, kemudian ada lagi Dindo, misalnya tempat ibadah. Oke. Nah, silakan masyarakat berimpak. Tapi kalau memang dia tidak mampu lagi, ya pemerintah turun tangan untuk membangunnya seperti itu. Itu yang kita inginkan. Ini bisa dirasakan oleh saudara kita 17 kabupaten kota yang bisa kita intervensi, ya sehingga paling tidak ada penurunan angka pengangguran yang secara pasti ada. Tahun ini 1000 kita ngirimkan, berarti 1000 yang turunnya gitu. Oke. Misalnya kemiskinan, berapa rumah yang kita selesaikan misalnya? Di Prabu Muli 200, berarti rumah Silbaku 200. Tinggal jadi ada langkah konkret gitu ya. nah konkret, Oke. bukan hanya dengan angka tapi dengan jelas, dengan intervensi kita, dengan tindakan kita, hanya itu. Anda yakin dengan 12 ini kalau diimplementasikan di provinsi kita Mungkin bisa? yang kedua ya, yang tidak bisa, itu harus ditertibkan. Nah, seperti tambang. Kalau Prabu Muli kan saya nolak tambang. Betul. Tapi kalau tempat lain tidak bisa ditolak. Tapi Karena itu ditertibkan. mungkin ditertibkan, dirapikan gimana caranya, apa perbaikan daripada itu, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mungkin itu Betul. harus ditekankan lagi. Betul. Nah, itu yang paling utama. Kalau ibadah bisa, pengentasan pengangguran bisa. Oke. Kemudian insentif bisa. Rasanya bisa kita terapkan. Oke. Seluruhnya bisa ya Pak. Oke. Rasanya. Dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi obrolan kita ini juga bisa menginspirasi juga untuk pemirsa Anda di rumah ya. Amin. Pak Rido, sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol dan juga kru yang hadir di sini. Terima kasih Iya. sekali lagi Pak. Makasih. Mudah-mudahan sukses terus ke depan untuk setiap langkahnya. Amin. Iya, insya Allah amin. Oke. Terima kasih Opiners sudah menyaksikan tayangan ini selama 30 menit ke depan. Saya Dika Saputra bersama dengan Wali Kota Prabu Muli, Bapak Rido ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.